Fikih setelah dicetuskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya dalam kitab beliau Ar-Risalah, kemudian diteruskan oleh murid-murid beliau. Akhirnya ilmu usul fikih ini banyak dikuasai oleh orang-orang ahlul kalam, dan mereka menjadi orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya dalam ilmu usul fikih, baik dari Mu'tazilah maupun dari Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sehingga akhirnya pembahasan-pembahasan tentang akidah, ya terutama tentang kalamullah ta'ala, ya, ini banyak dimasukkan oleh para ulama usul fikih yang akidahnya Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika mempelajari ilmu usul fikih, kita memang harus berhati-hati. Kita memang harus berhati-hati. Pelajarilah ilmu usul fikih ini dari guru yang pemahamannya lurus, punya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Sehingga apabila sampai pada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akidah yang menyimpang, ya, guru kita tersebut bisa menjaga dan menjelaskan apa yang benar dalam masalah itu, apa yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tersebut. Ini yang pertama, ya, guru yang akidahnya lurus. Kemudian yang kedua, ya, bagi para pemula, maka carilah kitab-kitab usul fikih yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama ulama di zaman ini, ya, seperti misalnya Syekh Utsaimin, ya, beliau punya kitab Al-Usul min Ilmil Usul, ya, kitabnya ringkas tapi manfaatnya sangat besar, dan insya Allah, ya, tidak ada akidah-akidah yang menyimpang dalam kitab beliau tersebut. Contoh lagi, ya, misalnya yang ingin lebih luas, ya, ada Ma'alim Ushulul Fiqh inda Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh guru kami Syekh Muhammad Husain Al-Jizani hafizahullah taala. Ini juga sangat bagus, ya, dibaca dari awal sampai akhir, dan memang Syekh Muhammad Husain Al-Jizani tersebut ingin mendatangkan kitab usul fikih yang membahas permasalahan-permasalahan usul fikih dari awal sampai akhir, tapi bisa bebas dari campuran-campuran akidah ahlul kalam. Ada lain, ya, kitab yang juga sangat bagus, Usul Fiqh allati la yas'ul faqiha jahluhu. Ini juga, ya, yang menulis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pemahamannya lurus, sehingga yang dibahas di situ adalah pembahasan-pembahasan yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau sangat intent, ya, sangat fokus untuk menjelaskan masalah-masalah yang di dalamnya ada penyimpangan akidah. Kemudian ada baiknya juga bagi yang sudah sangat luas, ya, bacaan tentang usul fikihnya, untuk membaca kitab yang
membahas tentang masalah-masalah usul fikih yang dipengaruhi oleh akidah ahlul kalam. Seperti misalnya masailu usuluddin al-mabhuthah fi usulil fiqh. Masailu usuluddin al-mabhuthah fi usulil fiqh. Ini ada 2 jilid ya, di situ disebutkan masalah-masalah dalam usul fikih yang dipengaruhi oleh akidah-akidah yang menyimpang. Sehingga kita bisa waspada apabila kita membaca ilmu usul fikih. Ketika kita sampai pada masalah-masalah yang ada di kitab itu. Ada juga yang lebih kecil, kitab Al-Masail Al-Mushtarakah baina usulil fiqhi wa usulid din. Al-Masail Al-Mushtarakah baina usulil fiqhi wa usulid din. Ini juga kitab yang sangat bagus, ini lebih ringkas kitabnya ya. Masalah-masalah yang sama-sama dibahas baik di usul fikih maupun di akidah. Di situ disebutkan ya masalah-masalah usul fikih yang dipengaruhi oleh masalah-masalah aqadiyah. Ini sangat penting untuk kita ketahui ya, terutama sebagai seorang guru dalam usul fikih, agar kita bisa menjelaskan kepada murid-murid tentang masalah-masalah yang dipengaruhi oleh akidah yang menyimpang. Jadi kalau kita belajar ilmu usul fikih, maka kita harus belajar hati-hati, ya, harus belajar dengan hati-hati. Kalau bisa temukan 2 hal ini, ya, temukan 2 hal ini. Belajarnya dari Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kitabnya juga ditulis oleh seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa dua-duanya ya, maka minimal yang satu ini, yaitu guru yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan paham tentang akidah yang mendalam. Ya, paham akidah secara mendalam. Kalau gurunya sudah bagus, akidahnya sudah lurus, maka buku apapun yang dibaca, insya Allah aman ya, karena guru tersebut akan menjelaskan ya penyimpangan-penyimpangan yang ada tersebut. Ya, demikian wallahu taala.